Allahu 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 Allah Allahu Allah. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadid min ladun wa yubashshiral mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kami berdiri di hadapan para jamaah sekalian adalah untuk mengisi rukun dua al-khutbah yang dilaksanakan tiap-tiap fardu Jumat. Oleh karenanya pada hari ini kami hanya ingin mengulang kaji apa yang sudah pernah disampaikan oleh ulama-ulama kita berkaitan dengan pendidikan-pendidikan agama, baik untuk kemaslahatan dunia maupun untuk kemaslahatan akhirah. Untuk itu, waktu yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari ini begitu cepat terlewati. Tanpa terasa atau tidak disadari, dulu kami yang berdiri ini pernah jadi kanak-kanak, pernah jadi remaja, pernah jadi orang dewasa, bahkan sekarang sudah tua. Artinya umur 57 tahun seperti terlewatkan begitu saja, cepat sekali. Tanpa terasa sudah 57 tahun. Ada yang lebih dari itu dan ada yang kurang dari itu. Oleh karenanya Imam Syafi'i menyebutkan al-waqtu kasaif illam taqta'ahu wa taqta'. Waktu itu ibarat pedang. Kalau kamu tidak melibaskannya, maka pedang itu akan menghenusmu. Begitulah waktu itu. Kalau kita melihat dari apa yang disampaikan Imam Syafi'i, umur sudah 57 tahun sekarang ini. Persiapan apa yang sudah saya lakukan? Jamaah sekalian lakukan. Sehingga kita benar-benar memanfaatkan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita dengan tanpa tersia-siakan. Waktu berlalu, sebuah kisah pun berlalu. Dulu zaman jahiliyah, sebelum baginda Rasul diutus sebagai nabi dan rasul, keadaan kehidupan dunia waktu itu centang perenang. Dunia tak bertuan. Siapa yang kuat dia berkuasa. Siapa yang kaya dia berkuasa. Anak-anak perempuan yang lahir dianggap fitnah, dibunuh secara hidup-hidup, dikubur hidup-hidup.
para wanita-wanita dewasa dijadikan budak hawa nafsu. Orang-orang dipenggal baik ada kesalahan ataupun tidak ada kesalahan. Tak mengerti halal haram. Semua dijalankan dengan semena-mena. Tanpa ada yang mencegah. Peristiwa besar juga terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah merubah peradaban jahiliyah itu menjadi peradaban yang berilmu pengetahuan, menjadi peradaban yang saling menghargai, menjadi sebuah peradaban yang penuh kasih sayang. Jangankan sesama manusia, Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangankan manusia, hewan, binatang sekalipun punya harga. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan syiar Islam, cahaya terang menderang mulai tumbuh di Jazirah Arab. Budak-budak mulai dibebaskan, anak-anak mulai terpelihara. Wanita-wanita yang dulunya dijadikan budak hawa nafsu dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjalankan amanat dan petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa. Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan Rasulullah untuk berbuat kebajikan di muka bumi agar menjadi contoh bagi seluruh umat manusia, bukan khusus kepada pengikutnya saja. Islam menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh makhluk hidup, baik manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, air, dan lain-lain sebagainya. Menjadi kesejahteraan buat manusia. Oleh karena itu, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan mendewasakan akhlak manusia yang tadinya jahiliyah, dirubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi yang berpendidikan, menjadi yang saling menghargai, saling mencintai, saling mengisi. Oleh karenanya, keadaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu punya tantangan yang cukup besar. Sehingga Rasulullah dalam perjuangannya luka, berdarah, kotor untuk menegakkan kalimatut tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian dari menyembah berhala kepada menyembah yang hak, yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Maka orang-orang kafir tidak nyaman dengan keadaan itu. Mereka berusaha meruntuhkan sendi-sendi Islam. Mereka berusaha memfitnah sendi-sendi Islam
Karenanya Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّا هُدَى اللَّهِ وَالْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah senang kepadamu. Mereka akan senantiasa merusak tatananmu sebelum kamu mengikuti agama mereka. Begitu kata Allah kepada Rasulullah. Sehingga Rasulullah semakin kuat berpegang kepada tadi Allah. Karena Allah memberikan rahmat yang cukup besar kepada Rasulullah dan kepada umatnya. Siapa saja yang memegang tali Allah, dia akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang bersyukur kepada Allah, rezekinya akan ditambah-tambah oleh Allah. Oleh karenanya Allah juga menyebutkan, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Tak perlu diragukan lagi. Agama yang paling baik di muka bumi adalah Islam. Sebagaimana Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya, bila terjadi perselisihan di dalamnya, salah menafsirkan atau kurang menafsirkan dari isi Al-Quran, atau beda cara penafsiran Al-Quran, maka Allah perintahkan kepada kita, kembalilah kepada Al-Quran dan hadis, agar kita tidak berkepanjangan berselisih tentang sesuatu. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, orang kafir memelihara orang-orang munafik, orang-orang yang berselimutkan Islam, dengan menyudutkan Islam itu sendiri, mengadu domba Islam. Baru-baru ini coba-coba diadu domba antara Muhammadiyah dan NU. Salah seorang tokoh nasional muncul tiba-tiba. Dia adalah orang munafik, mengatakan bahwa Al-Quran atau Allah tidak pernah memerintahkan salat 5 waktu. Demikian berani dengan argumen yang lemah. Alhamdulillah, ulama kita terus muncul mengklarifikasi apa yang dimaksud oleh mereka. Inilah orang-orang yang dibayar oleh kaum kafirin, buzzer-buzzer RP, senantiasa mengganggu kita lewat medsos. Diadu domba kita Islam sama Islam, supaya kita ribut. Mereka senang di dalamnya mengambil seluruh tatanan kehidupan kita, direbut. Teknologi sekarang ini telah mempengaruhi kita, mempengaruhi anak-anak kita. Kalau kita yang berwenang, orang-orang tua, tidak mengawasi anak-anak kita, siap-siap generasi yang akan datang lebih hancur daripada generasi yang sekarang. Sekarang saja Indonesia ini sudah diobok-obok sedemikian rupa.
kita sudah tidak punya nyali lagi untuk menyuarakan kebenaran. Semua terkunci. Hak-hak kita menyampaikan kebenaran dibatasi. Nih, podium ini sudah pernah diwacanakan. Pintu dikunci. Podium tidak ada boleh yang naik lagi. Sama-sama kita tahu itu. Program siapa itu? Nah, sadar nggak kita sekarang ini yang sedang menghabis-habiskan waktu di mana saja? Di warung kopi kah dia? Mindset kita sudah dirubah oleh teknologi. Argumentasi kita sebagai orang Islam lebih menguatkan teknologi daripada agama. Ketika agama memanggil, wahai orang-orang Islam, wahai orang-orang yang beriman, waktu zuhur sudah tiba. Azan sudah dikumandangkan. Tinggalkan kegiatan-kegiatan. Masuk ke dalam masjid. Puji Allah. Coba kita lihat. Waktu zuhur, waktu asar. Mana lebih banyak di warung kopi daripada di masjid? Tanpa sadar. Kita sudah dipengaruhi oleh teknologi. Kalau kita tidak memproteksi diri terhadap perkembangan zaman yang begitu padat, pesat, siapa lagi yang bisa memproteksi itu? Alhamdulillah, meskipun dalam keadaan terlambat, kemarin fatwa daripada ulama Aceh, game online haram. Meskipun terlambat. Padahal itu sudah beberapa tahun yang lalu berlaku. Tapi tidak ada masalah. Muncul fatwa ulama bahwa itu haram. Mari kita mengingat-ingat bahwa apa yang diperintahkan Allah untuk kita menjadi sebuah kewajiban bagi kita. Sehingga tercegahlah kita dari pemeriksaan Allah Subhanahu wa taala ketika hayat sampai waktunya mati. Ketika itu datang kita belum sadar. Kemudian kita dibawa ke alam kubur. Masuk, ditanam di alam kubur. Orang-orang pulang. Yang mengantar jenazah, yang menanam pulang, yang mendoakan pulang. Disitulah barulah kita sadar. Ketika dikembalikan ruh itu oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita bertanya, di mana aku ini? Kenapa gelap sekali? Kenapa sempit sekali? Kenapa panas sekali? Baru tahu. Ma, ayah, kakak, abang, bantu dong. Mohon kita bantu kepada orang-orang yang hidup yang sudah meninggalkan kita. Jangankan melihat, mendengar pun mereka tidak. Baru datang mungkar dan nankir. Diperiksalah amal kita di dalam kubur. Ternyata duk warung kopi, jeb, kopi pancong dengan main HP dan lain-lain semua jem-jem abah wate, hana manfaat. Dosa rayu abah wate. Barakan naslisih dalam kampung, tak pegah pak kecil, tak pegah ke tengku imum, dosa rayu hana manfaat. Hidih baru dah depa. Jakut hana tabuh, puasa tinggai. Belum sembahyang. Hidih baru dah depa. Oh maru kau dah lagu. Pakan lagi nyong, hai le dapat tanggung jawab. Tahu han pahle dah grow. Nyong keadaan yang akan kita alami nanti.
supaya tidak sia-sia. Mari kita berpegang kepada tali Allah. Semoga seluruh perbuatan-perbuatan yang kita jalani di dunia ini, Allah ridha kepada kita. Karena Allah telah menyempurnakan dalam surat Al-Maidah ayat 3. Saya bacakan artinya saja. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Pak tamu mat mai danyo. Menyonyan katruh Pak Droda. Hari ini saudara kita yang berada di belahan dunia lain, contohnya saudara kita se-Islam, se-akidah, orang-orang Palestina, siang malam mereka hidup dalam kekhawatiran bom setiap saat bisa pecah di atap rumah mereka. Sebelum tidur mereka berdoa, ya Allah beri kesempatan hidup kami untuk esok hari. Itu pun menjadi teka-teki. Tanahnya dirampas. Dari sekian besar Palestina itu sekarang hanya tinggal 1/4. Direbut oleh orang Yahudi. Bahkan tak contoh gede. Nyo Indonesia, tanah air kita, tempat kita dilahirkan, dengan agama kita dibesarkan, dengan Islam kita dibesarkan. Kalau kita tidak saling menasihati, tunggu waktunya. Kita akan mati dengan sia-sia, tanpa pembelaan apapun. Mari kita bermohon kepada Allah, semoga Indonesia wabil khusus Aceh dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jangan sia-siakan waktu. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Allah sudah bilang dalam surat yang sangat pendek. Demi waktu, Allah bersumpah demi waktu. Karena waktu itu berjalan sesuai dengan suratan Allah. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan lalai. Lantas siapa yang tidak lalai? Orang-orang yang beriman. Wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bis sabr. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di mana saja terdapat intonasi dan nada yang dianggap kurang berkenan, ini hanya kelemahan saya secara pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ada yang benar yang saya sampaikan, kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ambillah, kerjakanlah sesuai dengan perintah Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه المبين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآية وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه المبين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه المبين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله